Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leviana Mayulu. Saya Srilan Pasune. Kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi dari Bapak Profesor Dr. Arwil Dayanto MPD. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi kami dengan judul Tantangan dan Masa Depan Pendidikan Tinggi. Untuk lebih jelasnya, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan hasil materi kami. Baiklah, pada poin pertama yaitu manajemen pemeringkatan perguruan tinggi sebagai tren global. Manajemen pemeringkatan perguruan tinggi adalah serangkaian strategi, praktik, dan upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan dan mempertahankan posisi mereka dalam berbagai sistem pemeringkatan universitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada pemeringkatan perguruan tinggi ada 3 strategi yang harus diupayakan. Yang pertama, globalisasi pendidikan tinggi. Kata globalisasi berasal dari kata bahasa Inggris global yang berarti universal. Dari kata global menjadi globalisasi yang bisa dimaknai sebagai proses universalisasi. Jadi globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebar unsur-unsur baru pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek informasi, teknologi, kesehatan, perdagangan, pendidikan, pemikiran, gaya hidup, dan lain-lain secara mendunia. Berikut ada dampak globalisasi pendidikan tinggi. Yang pertama, meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, membuka akses informasi yang lebih luas. Keempat, memfasilitasi program pertukaran pelajar. Kelima, meningkatkan kesadaran akan standar pendidikan global. Strategi yang kedua ada persaingan antara perguruan tinggi di tingkat internasional. Globalisasi dalam dunia pendidikan ini adalah sebuah proses sejarah yang panjang. Terjadinya era globalisasi dalam dunia pendidikan memberi dampak ganda, yaitu dampak yang positif yaitu menguntungkan dan dampak negatif yaitu merugikan. Dampak yang menguntungkan adalah memberi kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya di bidang pendidikan kepada negara-negara di dunia. Berikut untuk strategi yang ketiga yaitu kebutuhan akan standar kualitas pendidikan yang terukur. Pendidikan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa memiliki peran sentral dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kualitas sistem pendidikan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga perlu adanya upaya terus-menerus dalam memonitor dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya poin kedua yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin kedua, itu kebijakan adaptif di masa depan menuju unggul dan berdaya saing. Pendidikan merupakan landasan utama kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, pentingnya merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang tepat dan efektif menjadi sangat krusial dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan adaptif untuk masa depan yang unggul dan berdaya saing bagi perguruan tinggi adalah strategi yang memungkinkan institusi untuk merespon secara fleksibel terhadap perubahan cepat dalam lengkap pendidikan tinggi global. Berikut adalah strategi utama yang dapat dipertimbangkan untuk peningkatan akses pendidikan seperti 1. Fleksibilitas kurikulum. Yang kedua, pembelajaran interdisipliner. Yang ketiga, integrasi pengalaman praktis. Yang keempat, integrasi soft skill dan keterampilan abad 21. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi kami. Saya Leviana Mayulu. Saya Srilan Pasune. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.